Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qalan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Para pemirsa Khilafah channel yang dimuliakan Allah, ketika Allah bertanya, "Wa man ahsanu qalan mimman da'a ilallah?" Siapakah orang yang perkataannya lebih baik ketimbang orang yang menyeru ke jalan Allah? Wa amila salihan, dan melakukan amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan aku adalah bagian dari orang yang berserah diri kepada Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, tidak ada jawabannya, tidak ada sekali lagi. Karena tidak ada yang lebih baik kecuali mimman da'a ilallah. Siapa saja yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam ayat ini. Bukan saja Allah yang memuji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mendoakan orang yang mengemban dakwah. Dengan dakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka yang mengemban risalahnya, mengemban dakwahnya ini. Apa kata Nabi? Naddarallahu 'abdan sami'a maqalati. Semoga Allah menerangi wajah hamba yang mendengarkan ucapanku. Fawa'aha, kemudian dia menghafal ucapanku itu. Fa'adaha, kemudian dia menyampaikan. Artinya dia mendakwahkan apa yang dia dengarkan itu, apa yang dihafalkan itu. Fa'adaha kama sami'aha, sebagaimana yang dia dengarkan. Doa Rasulullah ini menunjukkan betapa mulianya seorang pengemban dakwah yang menyampaikan risalah Islam kepada orang lain. Bahkan Rasulullah SAW juga memuji seorang pengemban dakwah, meskipun pengemban dakwah itu mungkin ilmunya tidak seberapa. Kata Nabi SAW, "Rubba mubalaghin au amin sami'in." Boleh jadi orang yang mendengarkan, artinya orang yang menjadi mat'u, yang kita dakwai, itu au'a, lebih tahu, lebih paham, min sami'in, ketimbang orang mendengar. Artinya orang yang mendengarkan dari orang lain kemudian menyampaikan kepada orang lain, orang yang mendengarkan boleh jadi dia lebih paham. Pujian ini menunjukkan betapa luar biasa pahala kebaikan bagi seorang pengemban dakwah. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai di situ kebaikan yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Islam ini kepada pengemban dakwah. Bahkan Allah, para malaikat, dan juga seluruh penghuni langit dan bumi, bahkan sampai ikan yang ada di lautan, ikan paus yang ada di lautan, itu pun mendoakan, innallaha wa malaikatahu wa 'alas sama wa wal ard hatta al haut fil bahri la yad'unallah la yastaghfiru li mualliminan nasal khair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah, para malaikat, dan juga penghuni langit, penghuni bumi, termasuk ikan paus di lautan, mereka semuanya mendoakan. Mereka semuanya memintakan ampunan kepada siapa? Mu'alliminan nasa al-khaira, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Siapa mereka? Tidak lain adalah pengemban dakwah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, begitu luar biasanya. Selain pahala, bisa memberikan bimbingan pada satu orang lebih baik daripada dunia dan seisinya, mereka pun dimuliakan dengan begitu rupa kebaikannya. Dakwah dampaknya luar biasa, karena dengan dakwah, termasuk di dalamnya melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka bukan hanya pribadi, tetapi juga masyarakat, juga umat manusia, mereka akan terjaga dari apa? Dari adabnya Allah, dari apa? Dari murkanya Allah. Begitulah Nabi SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, la ta'murunna bil ma'ruf, kalian harus wajib menyampaikan yang ma'ruf, wala tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perkara mungkar. Au la yushikanallah ayyab asa alaikum iqaban minti, atau kalau kalian tidak melakukan itu, tunggulah Allah akan mengirimkan adab dari sisinya. Fatad'unahu, kemudian kalian berdoa, fala yustajabalakum, doa kalian tidak akan diijabah. Begitulah ancaman yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika umat ini meninggalkan dakwah. Umat ini juga akan menjadi umat yang dihinakan karena mereka meninggalkan dakwah. Itulah dinyatakan oleh Allah dalam surat Ali Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah.
kalian adalah umat terbaik yang dihadirkan untuk seluruh umat manusia, tapi dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf. Kalian harus memerintahkan pada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perkara munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman pada Allah. Para pemirsa Khilafat Channel dimuliakan Allah. Inilah kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad karena dakwah, karena risalah nubuwah yang mereka emban. Dengannya mereka menjadi umat terbaik, dengannya mereka dijaga dari adab Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya mereka didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh para penghuni bumi, sampai ikan di laut pun paus mendoakan mereka, sampai Rasulullah SAW pun demikian mendoakan mereka yang berdakwah dengan diterangi wajahnya. Bukan hanya itu, Allah akan mencukupkan urusannya, Allah akan mengurus urusannya, dan kalau Allah sudah mengurus urusannya, maka tidak ada satupun bagi pengemban dakwah itu kesulitan-kesulitan hidup yang akan dialami, kecuali di situ akan mengangkat derajat dan kedudukan dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.